Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Sarjana Wibu. Terima kasih sudah klik video ini dan gua harap kalian menikmati cerita di video ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kaitan antara Stoicism dan juga anime Vinland Saga. Yang katanya tokoh utamanya di season 2 itu melakukan hal-hal yang stoik ya. Buat kalian yang belum nonton animenya, biar nggak spoiler, bisa nonton dulu dan pause video ini. Tapi kalau kalian no problem, silahkan dilanjutkan. Stoicism atau stoikisme adalah filsafat Yunani Romawi kuno yang mengajarkan bahwa kebahagiaan terletak pada hati dan juga pikiran, bukan pada hal-hal eksternal seperti kekayaan, jabatan, atau pendapat orang lain. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia tidak dapat mengendalikan banyak hal yang terjadi di luar diri mereka, tetapi mereka dapat mengendalikan hal-hal yang terjadi di dalam diri mereka, seperti persepsi dan berperilaku. Dengan memahami prinsip ini, orang dapat mengubah perspektif tentang hidup dan menjadi lebih mampu menghadapi tantangan dengan sikap yang lebih bijaksana dan tenang. Penemu filsafat stoikisme adalah Zeno dari Citium, seorang filsuf Yunani kuno dari Athena pada awal abad ketiga sebelum Masehi. Tokoh terkenal yang mengadopsi paham ini adalah Marcus Aurelius, seorang kaisar dari Romawi yang terkenal karena tulisan-tulisannya yang disusun dari tahun 161 hingga tahun 180 Masehi dan berisikan catatan-catatan pribadinya serta gagasan-gagasannya mengenai filsafat stoicisme yang banyak dikenal dengan buku berjudul The Meditations. Dalam Vinland Saga menceritakan kehidupan seorang anak kecil bernama Thorfinn yang berada di daerah Islandia bersama kedua orang tuanya, yakni Thors dan juga Helga, dengan seorang kakak perempuan yang bernama Ylva. Ayah Thorfinn adalah seorang yang pendiam dan tidak banyak bicara. Thors menyukai kedamaian dan ketenangan serta hidup damai bersama keluarga kecilnya di bumi bagian utara. Anak-anak di sana suka bermain pedang kayu seolah-olah mereka sedang berperang melawan musuhnya. Singkat cerita, seorang pria datang ke tanah Islandia di tempat Thorfinn dan juga orang tuanya tinggal. Pria tersebut bernama Floki yang datang bersama armada pasukan Viking atau Jomsviking. Jomsviking sendiri adalah ordo tentara bayaran Viking semi-legendaris dari abad ke-10 dan ke-11. Mereka merupakan penganut pagan yang kuat dan menyembah dewa-dewa seperti Odin dan Thor. Jomsviking akan bertempur untuk orang yang mampu membayar mahal kepada mereka. Floki bilang kalau Thors dipanggil kembali ke Jomsborg. Singkat cerita, ketika menuju Jomsborg, mereka dihadang oleh perampok atau bajak laut yang berusaha membunuh mereka. Dan ternyata Thors dengan mudah menghabisi mereka dan berduel dengan pimpinan tertingginya yang bernama Aselat. Aselat kalah melawan Thors dalam duel tersebut. Namun dengan cara curang, ia berhasil menang dengan menyandra Thorfinn dan memanah Thors dengan panah yang sangat banyak. Thorfinn yang merupakan anak kecil melihat kejadian tersebut memiliki dendam kesumat kepada Aselat. Dan jika dilihat dalam anime tersebut, terdapat tradisi untuk berduel dengan orang yang ingin dibunuh. Duel itu merupakan duel yang sakral dan terhormat dalam adat bangsa Viking. Namun, Thorfinn selalu gagal menantang Aselat dan ia terus berlatih dengan ikut bersama kelompok Aselat untuk melakukan pembantaian secara besar-besaran. Setelah berlatih cukup lama bersama kelompok Aselat dan menantang Aselat terus-menerus namun berujung pada kegagalan, suatu ketika dalam misi kelompoknya, Thorfinn dihadapkan dengan pria bernama Thorkel yang merupakan orang yang sangat tinggi, kuat, dan disegani yang pada saat itu sangat-sangat takut untuk dilawan oleh orang lain. Dalam duel melawan Thorkel, tidak ada satu orang pun yang dapat berpikir masih hidup dalam duel melawannya. Dan kemudian ketika Thorfinn berduel bersama dengan Thorkel, Thorfinn dapat selalu bertahan hidup dan duelnya dengan Thorkel itu menimbulkan luka yang cukup parah baik bagi Thorfinn maupun bagi Thorkel. Singkat cerita, ketika selesai berduel di duel yang sangat-sangat sengit, mereka duduk sambil bercerita. Dan disitulah Thorkel menceritakan siapa sebenarnya ayah Thorfinn.
俺とトールズは共にその軍団の大隊長だった。 Ayah Thorfinn merupakan seorang yang sangat terpandang pada kala itu. Ia merupakan komandan yang mengepalai armada besar Jomsviking yang dalam perang-perang melawan musuh-musuh di Laut Baltik menjadi momok menakutkan bagi musuh-musuhnya. Ibu Thorfinn merupakan anak dari Chieftain Sigvaldi atau komandan tertinggi dari Jomsviking yang mengizinkan Thors untuk menikahi anaknya. Ketika Thorfinn lahir, pada saat itu Jomsviking mengalami kekalahan besar dan Thors selalu pimpinan armada dinyatakan tewas dalam pertempuran. Pada suatu malam, Thorkel yang sedang sedih sedang berbaring di atap rumah dan sedang mabuk, bertemu dengan seorang pencuri yang masuk ke dalam rumah Thors. Ketika ia akan menebas kepala pencuri itu dengan kapak, pencuri itu menangkap kapak tersebut dan tudungnya pun terbuka. Pencuri itu ternyata adalah Thors atau ayah Thorfinn. Ketika itu, Thorkel sangat kaget mengetahui Thors masih hidup dan ternyata Thors tidak berniat kembali ke Jomsviking. Mengetahui hal itu merupakan tindakan pengkhianatan, Thorkel memutuskan untuk melawan Thors hingga ia pingsan karena Thors tidak sebanding dengannya. Singkat cerita, mereka berdamai dan mengawal Pangeran Canute yang merupakan calon raja Denmark kala itu. Ayah Canute merupakan raja Denmark yang bernama Raja Sweyn. Aselat merupakan orang yang sangat membenci Raja Sweyn dan ketika ia memiliki kesempatan untuk membunuh Raja Sweyn, ia langsung melakukannya tanpa basa-basi. Dan kemudian ia tewas di tangan Canute setelah ia memenggal kepala Raja Sweyn. Meskipun dalam perkara ini, Canute merupakan orang yang diasingkan dalam keluarga kerajaan dan dia pun tidak terlalu menyukai Raja Sweyn. Namun pada saat itu kondisi politiknya sangat menguntungkan Canute bila mana ia membunuh orang yang membunuh ayahnya, yakni Aselat. Melihat hal tersebut, Thorfinn sangat-sangat marah. Tujuan seumur hidupnya untuk membalas dendam sangat sia-sia karena Aselat telah terbunuh oleh Canute. Thorfinn menggores wajah Canute dan meninggalkan bekas luka bahkan ketika Canute menjadi raja. Ia kemudian dimasukkan ke penjara dan dibuang menjadi budak di salah satu perkebunan keluarga Ketil. Pada perjalanannya menjadi budak, ia mencoba berdamai dengan dirinya sendiri dengan tidak dapat menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi. Ia juga memiliki teman baik yang bernama Einar. Setelah menjalani kehidupan yang panjang, Thorfinn memiliki prinsip dan pegangan yang teguh bahwasannya ia tidak memiliki musuh. Sama seperti yang pernah dikatakan oleh mendiang ayahnya ketika ia masih kecil. Bahkan ketika ia bertemu kembali dengan Canute setelah sekian lama, ia sama sekali tidak bertarung melawan penjaga raja untuk bertemu Canute, karena ia memiliki prinsip bahwa ia tidak memiliki musuh. Ia dapat menemui Canute ketika ia dipukul 100 kali oleh penjaga rajanya, dan ia dapat bertahan dari 100 pukulan tersebut lalu bertemu dengan Canute untuk menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan. Ternyata, sejak saat ia bersama Aselat dan Thorkel, namanya pun sangat-sangat terkenal, sangat-sangat masyhur dan diketahui bahwa Thorfinn, anak Thors, merupakan orang yang bisa mengimbangi duel bersama Thorkel. Dan ia juga menjadi satu-satunya orang yang hidup setelah menghunus pedang pada bangsawan Denmark. Thorfinn sendiri dijuluki Karlsefni atau yang terbaik, yang hebat dalam bahasa di situ. Singkat cerita, Canute yang pada saat itu menyerang pertanian Ketil pun luluh dengan sikap Thorfinn yang teguh dan tidak mencari musuh serta mementingkan kepentingan masyarakat. Kemudian Thorfinn dan Einar pun berencana pergi dari pertanian tersebut dengan tujuan menuju ke Vinland Saga.
negeri kaya di mana tanahnya subur dan menjadi impian orang-orang di Islandia kala itu. Finland adalah sebuah wilayah pesisir di Amerika Utara yang dijelajahi oleh bangsa Viking Norse. Lebih tepatnya, Finland tidak diketahui untuk lokasinya sendiri, tapi kemungkinan besar berada di kawasan sekitar Teluk Saint Lawrence di wilayah yang sekarang menjadi Kanada bagian timur. Pada tahun 1960-an, bukti fisik keberadaan bangsa Norse di Amerika Utara ditemukan oleh dua arkeolog Norwegia yang mungkin berkesesuaian dengan apa yang disebutkan dalam Saga of Eric the Red. Dari Vinland Saga kita bisa belajar bahwa dalam perjalanan menuju tujuan, tidak ada yang dapat diketahui secara pasti apa yang akan terjadi dan karena apa kejadian tersebut terjadi. Tujuan manusia tidak sesederhana untuk membalas dendam atau untuk menuju sesuatu yang baik atau yang buruk. Manusia diciptakan untuk menjadi makhluk yang saling membantu, saling menguntungkan, dan tidak melakukan perilaku buruk terhadap sesamanya. Kita sebagai manusia juga harus menikmati bagaimana kehidupan membawa kita dengan mengendalikan reaksi kita terhadap tindakan yang dilontarkan kepada kita. Karena kita tidak bisa mengatur apa yang terjadi pada diri kita, namun kita dapat mengatur reaksi atas peristiwa yang menimpa kita. Oke, itu aja yang bisa gue ceritain. Kalau ada masukan, feel free untuk tulis di kolom komentar. See you in the next video. Ciao.